'Cause I'd surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you. I know you can feel it too. We'll make it through 1,000 dreams. I still believe and make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I surrender. Saya seorang pengusaha. Saat ini saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di sebuah kementerian. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga. Saya adalah seorang peneliti kesehatan. Aku sekarang sedang freelance. Saya penderita autoimun rheumatoid arthritis. Saya seorang penyintas autoimun jenis Sjogren syndrome dan fibromyalgia. Jenis autoimun saya itu ankylosing spondylitis. Saya adalah seorang penyandang vitiligo. Autoimun yang saya miliki adalah vaskulitis. Saya menyandang autoimun jenis sistemik lupus erythematosus dan psoriasis sejak 2015. Bahwa keterbatasan penglihatan tidak memungkinkan mereka untuk berusaha menggapai hal-hal yang dikatakan orang lain adalah mustahil. Kita di sini walaupun tunanetra diajak dan diperansertakan untuk tari Salman. Ini juga mungkin orang pikir selama ini sesuatu hal yang nggak mungkin, tapi bisa jadi mungkin. Saya bangga sekali anak-anak saya tampil begitu memuaskan, dapat aplaus dari para penonton yang begitu meriah, apalagi dengan nyanyian-nyanyian yang begitu indahnya. Mereka bisa menampilkan tari Salman dengan bagus, seperti layaknya anak-anak yang pada umumnya. Jadi saya harap anak-anak tetap semangat terus dalam berlatih dan semangat terus. Saya Renowati Harjo Subroto, Ketua Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten. Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten menyantuni lebih dari 400 anak disabilitas ganda, 70% di Jabodetabek dan 30% di beberapa provinsi di Indonesia. Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten adalah panti penyantunan dan rehabilitasi anak cacat ganda terlantar. Merupakan lembaga non-profit dan non-pemerintah yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2005, berlokasi di Geraha Bintaro, Tangerang Selatan. Saat ini, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten menampung dan membina lebih dari 480 anak penyandang disabilitas. 37 anak diantaranya berada di dalam panti dan lebih dari 400 anak disabilitas yang masih tinggal bersama orang tua atau keluarga terdekat dari keluarga prasejahtera, di mana 70% dari anak binaan kami berada di Jabodetabek dan 30% lainnya di beberapa provinsi di Indonesia. Anak-anak kami adalah penyandang disabilitas seperti hidrosefalus, mikrosefali, Down syndrome, cerebral palsy, autisme, dan lainnya. Kami bekerja untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, mengubah masa depan mereka melalui pelayanan panti dan non-panti. Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten adalah sebuah lembaga nirlaba
yang berupaya untuk memenuhi hak-hak anak-anak penyandang disabilitas tanpa melihat perbedaan atau diskriminasi. Misi utama Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten adalah untuk memastikan bahwa semua anak disabilitas terlayani dan tidak ditelantarkan. Kami bekerja untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, mengubah masa depan mereka melalui pelayanan panti dan non-panti. Pelayanan panti bagi anak-anak disabilitas yang tidak diketahui orang tuanya atau ditelantarkan. Program layanan dalam panti merupakan upaya pendampingan yang diberikan kepada anak-anak disabilitas terlantar yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Program layanan dari pengasuhan, perawatan secara medis, terapi, dan pendidikan. Pelayanan dalam panti bertujuan akhir untuk memandirikan anak-anak disabilitas melalui program pengasuhan yang terintegrasi dengan pendidikan. Kami melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan fungsional harian. Lebih dari 3 juta anak-anak dan orang dewasa usia 0-24 tahun di seluruh Indonesia terdata sebagai penyandang disabilitas. Mayoritas dari populasi ini tinggal di dalam keluarga miskin, kondisi kesehatan yang rentan, serta hidup dengan stigma kecacatan yang membuat penyandang disabilitas semakin terisolir dan terabaikan. Anak-anak dengan disabilitas majemuk merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan terbatas untuk menerima pelayanan. Kebanyakan dari mereka hanya berada di rumah, tak banyak terhubung dengan kehidupan di sekelilingnya. Sebagian dari anak-anak penyandang disabilitas ada juga yang ditempatkan dalam perawatan panti asuhan, di mana mereka memiliki akses untuk mendapat perawatan dan terapis, tapi sedikit saja yang mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pelayanan non-panti bagi anak-anak disabilitas yang masih berada dalam asuhan orang tua dari keluarga miskin. Kami percaya bahwa semua anak memiliki potensi, dapat belajar dan berkembang. Dengan pelayanan maksimal, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten memiliki keyakinan mampu menciptakan sebuah masa depan yang cerah bagi kehidupan penyandang disabilitas dan mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam lingkungan keluarga mereka, sekolah, dan masyarakat. Dalam program non-panti, kami melayani ratusan keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Dari upaya penjangkauan anak-anak disabilitas, kami bekerja sama dengan pemerintah untuk turut memberikan kontribusi dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dan berbagai pelayanan yang berkualitas. Kami terus berupaya untuk membangun dunia yang lebih baik bagi anak-anak penyandang disabilitas. Selain dukungan pemerintah, kami merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk secara mendasar mengubah cara masyarakat memandang para penyandang disabilitas. Dengan dukungan Anda, kami dapat memenuhi visi dan misi Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten dan berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan dan mengembangkan banyak strategi baru yang membawa kekuatan untuk mengubah hidup anak-anak penyandang disabilitas menjadi lebih baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan Bapak Ibu serta semua peserta webinar, kami ucapkan selamat datang di webinar Kupas Tuntas Diabetes Autoimun yang diselenggarakan oleh Komunitas Autoimun Indonesia atau yang disebut dengan Imunesia, bekerja sama dengan Yayasan Pelita Monas Indonesia. Nah, untuk Yayasan Pelita Monas Indonesia sendiri, ini adalah yayasan yang berfokus pada pelayanan pembimbingan dan pendampingan untuk pengembangan kemandirian disabilitas khususnya tunanetra. Nah, ini sudah dilakukan dalam berbagai kegiatan positif yang bisa membantu menambah wawasan, mengembangkan bakat, potensi diri, bahkan membangkitkan kepercayaan para tunanetra untuk tetap produktif. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Friska Simarmata dari Yayasan Pelita Monas Indonesia. Saya sebagai salah satu anggota di sana. Dan saya bersama dengan rekan saya yang cantik di sana. Dia adalah... Terima kasih Friska, saya Dr. Mira dari Autoimun Indonesia. Baik, kami berdua akan memandu jalannya webinar hari ini sampai dengan selesai ya Dr. Mira ya. Oke. Oke, nah jadi terselenggaranya webinar pada hari ini
tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang memberikan support yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten, seperti yang sudah kita lihat bersama tadi profilnya sudah sangat lengkap sekali ya, memberikan cinta dan kasih sayang untuk kesejahteraan anak secara holistik. Kemudian yang kedua kepada In Blue Diabetes Wear by Type 1 Anita. Dan yang ketiga, kita juga mendapat dukungan dan support dari Lions Club, di mana Lions Club ini adalah organisasi pengabdian kepada masyarakat yang menjalin relasi dan aksi untuk melakukan kegiatan kebaikan yang positif yang memberikan dampak positif dan bermakna bagi masyarakat, di mana salah satu di antaranya terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan masalah diabetes ini juga. Nah, Lions Club yang mendukung kita diantaranya adalah Lions Club Jakarta Monas, Lions Club Jakarta Monas Heritage, dan Lions Club Jakarta Monas Hang Tuah. Seperti itu. Nah, penyelenggara utamanya seperti saya sampaikan tadi adalah Komunitas Autoimun Indonesia. Jadi, Dr. Mira mungkin silakan bisa disampaikan apa sih autoimun ini, apa sih Komunitas Autoimun Indonesia, dan kira-kira sudah sesering apa nih kegiatan positif seperti ini dilakukan. Silakan Dr. Mira. Makasih Priska. Jadi sebenarnya autoimun itu kan sebuah diagnosa besar dan di dalamnya tuh ada 100 lebih diagnosa. Jadi sebenarnya ini menjadi PR buat kita semua untuk meningkatkan kesadaran, awareness, serta pemahaman dari masyarakat sekitar dan penyandang itu sendiri gitu. Makanya kami dari Komunitas Autoimun Indonesia berusaha membuat acara-acara seperti ini. Sebenarnya Fris, biasanya kami tuh bikin talk show offline biasanya, offline ketemu langsung lah ya gitu. Cuma karena lagi pandemi seperti ini, sementara teman-teman autoimun itu termasuk teman-teman yang rentan. Jadi sejak pandemi itu kami beralih bikin bentuknya webinar seperti ini. Gitu. Oh, jadi daring ya dok ya. Bapak Ibu sekalian, webinar ini akan berlangsung selama 2 jam dengan 2 narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Kemudian nanti Bapak Ibu kita juga ada sharing dengan salah seorang penyandang diabetes yang aktifnya luar biasa. Bagian akhir ada surprise, di mana akan ada door prize untuk 3 orang penanya terbaik. Nah ini door prize-nya ini keren sih, bisa jadi kenang-kenangan sih ya Dokter Mira ya. Salah satu Salah satu pengguna dari door prize itu adalah Dokter Mira. Silakan bisa dilihat untuk door prize yang pertama itu hari ini aku pakai scarf cantik persembahan dari In Blue Diabetes Wear. Jadi nanti ada door prize-nya juga ya. Iya betul. Nah kemudian yang kedua nih Dokter Mira, ini door prize yang kedua ini aku sih pengen sih, tapi masalahnya ini buat peserta ya. Aku sih pengen. Nah yang kedua ini adalah AQ Check. Apa itu AQ Check? Adalah alat yang bisa digunakan oleh kita untuk mengecek kadar gula darah kita secara pribadi tanpa harus ke lab. Benar ya Dokter Mira ya? Ini dipersembahkan langsung oleh Indonesia. Dan yang terakhir, ini nih mumpung udah deket sama Lebaran, yang masih bingung cari hampers, yuk kasih pertanyaan, kamu akan dapat hampers dari hasil karya anak-anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten. Tuh, kurang keren apa lagi? Keren kan? Chris, tahu nggak, salah satu komplikasi dari diabetes itu yang tidak terkontrol, gangguan penglihatan. Oh iya? Yap, betul banget, ya, berarti, gangguan penglihatan. Berarti sebenarnya ini amat sangat penting ya buat aku sama teman-teman dari Yayasan Pelita Monas. Mungkin, ya kan udah ada gangguan penglihatan, tapi tidak berarti kita nggak aware sama itu ya dok ya. Artinya kan tetap harus menjaga pola hidup, khususnya mungkin buat teman-teman misalnya yang masih ada sisa penglihatannya, mungkin masih bisa menjaga, ataupun untuk teman-teman yang totally blind, tidak menutup kemungkinan juga gitu, akan bisa terkena diabetes kalau misalnya pola hidupnya tidak, atau bisa dikatakan kurang baik gitu ya kira-kira Dokter Mira ya? Betul banget. Jadi webinar ini benar-benar untuk awam, untuk siapa aja, bukan cuma khusus untuk penyandang, bukan cuma untuk teman-teman autoimun aja. Gitu. Nah Dokter Mira kayaknya waktu berjalan terus tanpa membuang waktu, dok kayaknya langsung aja deh. Dokter Dana Nur Prihadi, spesialis anak, Magister Kesehatan,
konsultan. Dokter Dana adalah seorang dokter spesialis anak konsultan endokrinologi. Dokter Dana menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Semarang, Universitas Diponegoro, lalu menyelesaikan pendidikan dokter spesialis anaknya di Universitas Padjadjaran Bandung. Biasanya pada nanya nih, Dokter Dana prakteknya di mana? Dokter Dana bisa ditemui di RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Eka Cibubur, serta Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Teman-teman, kita akan dengarkan pemaparan dari Dokter Dana. Teman-teman yang ada pertanyaan, silakan mengetikkan pertanyaan di kolom chat ya. Pada Dokter Dana, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Dr. Mira dan Priska. Priska ya manggilnya. Ya. Kemudian pada semua pihak yang telah berjuang menyelenggarakan acara ini, Dokter Meda yang jauh-jauh dari Amerika hadir juga. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, memberikan semangat pada kita semua untuk berkarya dan tetap bahagia walaupun sedang pandemi. Mohon izin untuk share screen. Apakah jelas slide saya? Jelas dok, silakan dok. Oke, ya. Diabetes mellitus pada anak mayoritas memang tipe 1 dan sebagian besar disebabkan oleh suatu proses autoimun. Untuk kita ketahui bersama, diabetes mellitus atau kencing manis atau kita singkat DM saat ini merupakan penyakit metabolik utama pada anak. Mungkin hampir sama dengan dewasa. Kemudian sifatnya kronik, naun atau jangka panjang. Ya. Terus kemudian pengobatannya mandiri karena obatnya memakai insulin ya. Insulin itu diberikan disuntik oleh anak sendiri kalau sudah mampu. Kalau belum berarti dibantu sama orang tua atau pengasuh. Target kita, goalnya apa sih? Semua anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. Demikian juga pada anak-anak kita tercinta ini yang mendapatkan anugerah khusus ya dalam hal ini diabetes mellitus. Ini di dunia semakin hari, semakin ke sini jumlahnya semakin banyak. Pada masa pandemi ini pun juga semakin banyak. Mungkin nanti Ibu Anita bisa sampaikan. Kalau di anak mungkin sudah menyentuh angka yang terdaftar sekitar 1.500-an. Ya. Kemudian di sini kita nanti fokus di diabetes tipe 1. Terjadi karena adanya kerusakan sel beta pankreas. Ini merupakan suatu pabrik yang menghasilkan insulin. Sehingga apabila pabriknya itu ada gangguan, otomatis insulin yang beredar di dalam tubuh kita jumlahnya sangat kurang atau mungkin malah tidak ada. Ini secara sistematis, ini yang tipe 1. Ya. Ini gula darah yang ada di dalam darah. Dia tidak bisa masuk ke sel-sel tubuh. Ya. Dikarenakan apa? Karena alat untuk masuknya dalam hal ini hormon insulin, dia jumlahnya sangat sedikit atau tidak ada. Ya. Beda kalau yang di tipe 2, ya, ini jumlah insulinnya cukup banyak. Ya. Terus kemudian karena ada gangguan sensitivitas atau kepekaan dari sel-sel yang untuk menangkap insulin itu biar bisa bekerja dengan baik, hasilnya apa? Juga insulin tidak bisa digunakan. Ini tadi kita sampaikan hampir 98% ya. Disebabkan
adanya proses autoimun. Ini bisa dibuktikan dengan pemeriksaan antibodi. Terus kemudian kalau ada antibodi ini ternyata risiko munculnya atau timbulnya diabetes mellitus tipe 1 semakin banyak ditemukan adanya antibodi itu akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus. Ini mungkin kenapa sih sebelumnya sehat kok menjadi DM? Ya, ini perjalanannya sebenarnya DM diabetes itu ada suatu proses, ya, suatu proses yang menyebabkan kita atau anak kita mengalami gangguan diabetes. Ya. Ini ada fasenya, kapan ada gangguan-gangguannya sehingga timbul gejalanya. Semuanya sebenarnya bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor autoimun, faktor gaya hidup, pola makan, dan yang lainnya. Ini mungkin yang sangat penting bagi kita semua, ya, terutama kalau kita mencurigai apakah saudara kita, mungkin anak kita, atau teman-teman kita, kapan kita curiga adanya diabetes mellitus. Yaitu ini ya, gejalanya khas, sering haus, sering buang air kecil, ya, berbeda dengan infeksi saluran kemih atau anyang-anyangan. Kalau pada ini ya buang air kecilnya banyak, sering, ya, kemudian makannya lebih banyak dari biasanya, sering lapar, namun ya kok berat badannya turun. Jadi kalau kita ada tanda-tanda ini, sebaiknya diperiksa gula darahnya. Tidak perlu gula darah puasa, gula darah sewaktu boleh. Ya, tadi yang dikatakan kalau di bahasa kedokteran, tadi poliuri, polifagi, polidipsi, dan berat badan turun. Itu khas, nanti kalau ada gejala ini sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan gula darah. Ya, ini kalau kita cek gula darahnya tadi waktu, tidak perlu pakai puasa kalau di atas 200, ya, atau kalau puasa di atas 126 miligram per desiliter. Mungkin kalau di Amerika pakai satuannya berbeda, tapi hampir sama. Jadi kalau kita cek lebih dari 200, kita hubungi dokter terdekat. Ya. Kemudian bila tidak khas, gula darahnya tinggi, wah, ini benar apa tidak? Jadi kita harus cek ulang di kemudian hari, konsultasikan ke dokternya untuk ditentukan anak kita, saudara kita mengalami gangguan DM atau tidak. Ya, tadi kita sampaikan di sini karena judulnya kupas tuntas. Ya, ini sebenarnya nanti kalau ya Ibu Anita dan yang lainnya sangat hafal ini, ya, apa yang harus kita periksa. Jadi HbA1c itu kayak rapot triwulan, ya, gula darah kita ratanya itu berapa, bagus apa tidak. Itu biasanya kalau kita mengalami DM, ini suatu hal yang rutin diperiksa. C-peptide tadi untuk menentukan dia tipe 1 atau tipe 2, pabriknya rusak apa tidak, terdapat gangguan apa tidak. Kemudian tadi petanda dari autoimun, kita cek proses autoimunnya, penyebabnya. Kemudian ada suatu, kalau gula darahnya tinggi, anaknya sesak atau ngantuk terus, tidur terus, jangan-jangan ini ada kegawatan di kasus DM. Jadi salah satunya juga perlu dicek tekanan darah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, jadi pada DM tidak hanya insulin yang disuntik, ya. Ternyata
perlu juga pengaturan makanan, kemudian olahraga. Yang sangat penting dan tidak boleh terlupakan yaitu adanya edukasi untuk pasien sendiri, untuk keluarga, supaya yang tadi kita sampaikan di depan, tumbuh kembang anak-anak kita itu tetap bagus, tetap optimal. Nah, ini kita sampaikan. Jadi walaupun diberikan insulin, kontrol metabolik harus optimal. Ya, tumbuh kembang pun juga harus baik supaya tidak terjadi komplikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus kemudian untuk kita ketahui yaitu psikisnya, sosial, berhubungan dengan yang lainnya tetap normal. Jadi perlu adanya kepedulian kita, kemudian memberikan pengertian pada anak-anak kita, walaupun dengan DM masih bisa meraih cita-cita, masih bisa bersekolah dengan baik, tidak sedikit juga yang bisa menjadi apa yang diciptakan dari kecilnya ya, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, itu pun bisa. Kemudian ya, kalau pengobatan itu gimana? Ya, sebaiknya keluarga atau anak secara bertahap nanti bisa mandiri untuk bertanggung jawab dalam pengobatan baik pemberian insulin, makanan, olahraga, ataupun pengawasan adanya tanda-tanda hipoglikemi, hiperglikemi maupun komplikasi. Ya, tadi sudah kita sampaikan, jangan lupa insulin, nutrisi, olahraga, tentu nanti kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, kemudian di sini dikatakan defisiensi insulin atau kekurangan hormon insulin itu jangka panjang ya memang akan seumur hidup karena adanya gangguan di pabriknya penghasil insulinnya itu. Seandainya gula darah itu tidak terkontrol dengan baik ya di poliklinik atau di rumah sakit yang paling sering kita ketahui, gangguan pertumbuhan harusnya tinggi menjadi kurang tinggi atau pendek. Pubertasnya biasanya bisa terlambat, tidak sesuai dengan usianya. Kemudian yang tadi disampaikan komplikasi-komplikasi mikrovaskuler, makrovaskuler, jangka pendek, jangka panjangnya nih akan muncul apabila kita tidak memberikan terapi dengan baik dan optimal. Ya ini contohnya gampangannya yaitu insulin itu sebagai kunci untuk memasukkan glukosa ke dalam sel sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Kalau tidak ada kuncinya, ya tentu kita memakai kunci buatan. Ya, jadi pakainya insulin yang disuntikkan dari luar tubuh. Ini yang kita sampaikan, insulin kalau dia jumlahnya banyak, bagus, ya tentu yang normal ya, optimalnya dia bisa membuat ya, infeksi itu membentuk ya, glikogen, lemak, kemudian membuat protein. Kalau kurang itu tentu akan terjadi pemecahan-pemecahan karena gula darah yang harusnya dipakai oleh sel tubuh itu tidak bisa dipakai, sehingga akan melakukan pemecahan lemak-lemak, kemudian protein sehingga anak terlihat semakin hari semakin kurus. Ya, tadi disampaikan insulin, ya, setiap mau makan otomatis sama Allah insulin diproduksi, kemudian dipakai lagi. Setelah selesai insulin akan turun. Inilah insulin yang ditiru oleh kita, oleh para ahli dulu diberikan. Jadi sebelum makan disuntik, ya, kemudian digunakan oleh tubuh untuk memasukkan glukosa atau gula darah.
ke dalam sel-selnya, ya, sehingga akan bisa dimanfaatkan. Kalau tidak ada insulin, ya tadi kita sampaikan, gula akan ada tetap di dalam darah, tidak bisa dipakai oleh tubuh. Ini biasanya dosisnya ya. Jadi saya yakin keluarga yang ada putra atau putrinya yang DM sangat hafal dosisnya, cara pemberiannya bisa dengan beberapa regimen, itu nanti tergantung dari kondisi anak, keluarga, ya, ketersediaan daripada insulin itu nanti bisa didiskusikan mana yang terbaik yang dipilih. Ya, ini yang sering dipakai karena menyerupai produksi insulin alami yang ada di dalam tubuh kita. Jadi insulin mau makan tidak makan ternyata ada. Kalau mau makan insulin naik. Inilah yang dipelajari sehingga mendapatkan obat yang namanya obat suntik insulin tadi. Ini kalau tadi kita sampaikan mana yang dipilih, ternyata insulin itu macam-macam ya. Kalau di anak mungkin pilihannya paling aman yang jangka panjang, kemudian yang dia jangka pendek atau cepat. Kalau di orang tua atau dewasa mungkin pilihannya lebih banyak lagi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, ini kenapa tadi yang saya sampaikan mana yang akan dipilih. Ya. Jadi perlunya konsultasi, perlunya kita diskusi supaya sesuai dengan keadaan anak kita, sesuai dengan kondisi mana yang efektif untuk anak-anak kita apabila mengalami DM tipe 1. Karena pemberian insulin ini jangka panjang atau boleh dikatakan seumur hidup. Ya, ya tadi kita ulangi lagi, ternyata terapinya tidak hanya disuntik. Beberapa ya bahkan tidak sedikit. Jadi beranggapan kalau udah disuntik insulin masalah selesai. Ya, kalau insulin makannya tidak diatur dengan baik, tentu insulinnya akan jumlahnya semakin banyak, ya, dan tidak efektif juga, ya. Faktor-faktor makanan ini nanti biasanya kalau kita dicurigai atau telah dikatakan diabetes mellitus, kita lakukan edukasi, kita diskusi, kita terangkan, ya bagaimana ini sebenarnya komposisi makanan, snack, kalori ini orang sehat pun, ya kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu sehat pun, kalau diskusi sama dokter ahli gizi, kita diatur juga bagaimana makanan yang efektif, efisien, optimal. Jadi tidak hanya DM sebenarnya. Ya, kalau anak kita telah mengalami DM, ini tentu lebih diperhatikan. Kemudian selain insulin, nutrisi, ya kegiatan yang lain, exercise, ya olahraga gimana sih? Ya boleh, beberapa pasien saya yang DM dia atlet juga, ada yang basket, karate. Tentunya ada beberapa pesan, ya. Kapan kita olahraga itu kita hentikan, kapan dilanjutkan, ya, kapan kita harus cepat periksa ke dokter. Ya, jadi secara umum patokannya kalau lebih dari 250 ya olahraga ditunda dulu. Apalagi kalau di atas 300 kita harus cari tahu penyebabnya kenapa gula darah kita tinggi. Apakah insulinnya kurang, lupa menyuntik, atau insulinnya rusak ya. Jadi beberapa kasus ya sudah disuntik dosisnya betul, makanya udah diatur baik, ternyata karena insulinnya tidak efektif, ya namanya aja obat, entah penyimpanannya, ketinggalan di mobil, dipakai lagi, sudah tidak efektif lagi. Jadi inilah pentingnya exercise atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak
sebelum DM, setelah didiagnosis DM itu ternyata masih bisa dikerjakan. Kemudian yang tadi sangat penting itu peran daripada keluarga. Ya, di sini pasti kalau ini kita ajari, kita latih sampai keluarga mengerti bagaimana cara memberikan terapi itu, bagaimana cara mengatur dietnya, apa yang bisa dilakukan. Termasuk pada saat ini anak-anak dengan DM pun masih bisa melakukan ibadah puasa, tentu dengan pengawasan yang lebih ketat baik keluarga maupun oleh dokternya. Terus kemudian bagaimana ini monitornya atau follow up-nya. Ya, tadi yang kita sampaikan, kita cek rutin gula darahnya, ya. Sebelum makan, terutama bangun tidur, cek. Atau kalau puasa begini, ya kita cek lebih rutin, ya. Belum makan, kemudian setelah makan 2 jam biasanya kita cek. Kita harapannya monitoring tadi bisa mencapai yaitu HbA1c atau kontrol daripada metaboliknya bagus, optimal. Itu target kita. Kenapa dimonitor, kenapa dilakukan pemeriksaan gula darah. Bagaimanapun pemeriksaan gula darah tidak nyaman, ya, karena ditutup, dicari, nyeri, anak sudah bosan, orang tua tidak tega juga, ya. Jadi ini monitoring tadi ada tanda-tanda enggak dia banyak makan, banyak minum, ya. Kemudian buang air kecilnya banyak, sering, nah itu jangan-jangan gula darahnya tinggi lagi, gitu, ya. Kalau tidak diperhatikan apa? Ya tadi pertumbuhannya terganggu. Kemudian ini ya perkembangannya memang kalau didiagnosis atau diberitahu bahwa anak kita DM tentu menjadi suatu tantangan, ya baik untuk keluarga maupun untuk anak tersendiri, sehingga perlu kerjasama dengan psikolog, psikiater, ya sehingga DM itu akan ditangani oleh beberapa dokter, ya, anak endokrin, dokter gizi, tumbuh kembang, sampai hingga ke psikolog. Ini saya yakin kalau ini punya ya semacam catatan hariannya, gula darahnya dicatat, jam, ya, hari, tanggal, ya nanti kalau pas kontrol ke kita di bawah ini untuk didiskusikan. Nah, ini kadang-kala yang menjadi ya kalau di diagnosis DM akan ada fase-fase namanya fase bulan madu. Jadi seolah-olah sembuh karena apa? Ternyata itu adalah fase-fase di mana pabriknya bekerja di saat-saat sisa-sisa selnya masih ada. Jadi pada saat periode bulan madu ini anak tanpa disuntik kadang-kala normal, sehingga dianggap sudah sembuh total. Jadi kalau ada fase bulan madu ini datang, tetap kita monitor, ya itu bisa terjadi beberapa saat, bisa sampai berbulan-bulan, jadi dipantau. Nanti kalau suatu saat gulanya tinggi, berarti dia membutuhkan kembali tambahan insulin dari luar. Nah, ini tadi yang kita komplikasi. Paling sering anak datang ke rumah sakit atau diketahui DM yaitu ketoasidosis diabetikum. Ini gejalanya sesek, anaknya tidur terus, kadang kejang, gula darahnya tinggi. Kadang-kala masuk dikira karena sakit perut, dikira usus buntu, radang usus buntu. Ternyata setelah dicek gula darahnya tinggi, setelah diobatin gula darahnya tinggi, sakit perutnya pun juga
akan membaik. Kemudian ini kalau terjadi hipoglikemi, biasanya anaknya keringetan, ya, lemes, ya, berkunang-kunang. Nah, itu biasanya gulanya rendah. Apakah lupa makan, nyuntiknya terlalu banyak, atau sebaliknya hiperglikemi, makannya terlalu banyak, lupa nyuntik. Nah, ini terjadi gula darahnya tinggi. Tadi yang disampaikan, jangka panjangnya akan mempengaruhi pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu bisa di mata namanya retinopati, di ginjal nefropati, kalau di dewasa banyak yang terjadi neuropati. Ya, tadi gangguan-gangguan ini bisa terjadi pada anak-anak DM. Jadi kesimpulannya, DM ya tadi kita sampaikan penyakit yang kronis atau menaun jangka lama yang banyak terjadi pada anak ya. Kemudian terapinya tidak hanya disuntik, tapi tadi ingat nutrisinya, exercise-nya, edukasi dan pemahaman keluarga sangat penting. Sehingga diperlukan tadi orang tua, pengasuh yang bisa menerima dengan baik anaknya, bisa memahami dan mendukung sehingga keberhasilan daripada penanganan DM pada anaknya akan lebih baik. Nanti kita di sini membantu bersama dengan dokter-dokter atau ahli di bidangnya bagaimana untuk mencegah komplikasi, memberikan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak yang lainnya. Terima kasih. Nanti dilanjutkan kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dana. Dok, pertanyaannya mah sudah berjejer nih. Cuma sebelum ke pertanyaan, kita lanjut dulu deh ya ke materi kedua. Materi kedua ini akan dipandu oleh teman saya, Priska. Silakan Priska. Oke, Dokter Mira. Untuk materi yang kedua ini datangnya jauh-jauh dari negeri Paman Sam. Saya sapa dulu, apakah sudah siap untuk Dokter Meida? Selamat malam, Dok. Selamat pagi semuanya. Oh iya, selamat pagi ya, Dok. Oke. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan CV terlebih dahulu ya, Dok ya. Silakan. Baik, iya. Untuk CV Dr. Meida Satyarengga sendiri menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2011, beliau menyelesaikan residensi ilmu penyakit dalam di Mount Sinai St. Luke's and Mount Sinai West in the New York City, hingga beliau mendapatkan sertifikasi dari American Board of Internal Medicine di tahun 2017. Nah, kemudian fellowship bidang diabetes, endocrine, dan nutrition di University of Maryland Medical Center in Baltimore, Amerika Serikat. Nah, ini jauh ya. Dan kemudian pada tahun 2020, Dr. Meida mendapatkan sertifikat dari American Board of Medicine. Ini endocrinology, diabetes, and metabolism. Dan saat ini beliau sedang praktek di University of Maryland Shore Medical Group. Jadi di sini mengenai Center for Diabetes and Endocrinology. Betul ya, Dok ya? Ya, terima kasih banyak, Friska. Iya, demikian CV-nya. Untuk waktu kami persilakan dokter untuk penyampaian materinya. Ya, terima kasih banyak. Jadi topiknya hari ini mengenai autoimun diabetes di dewasa. Ya, tadi Dokter Dana udah bahas banyak tentang autoimun diabetes atau diabetes tipe 1, nama lainnya di anak-anak. Tadi udah dibahas. Kita langsung aja. Ini pengalaman pasien saya ya, sekitar 6 bulan lalu. Ada pasien di Maryland namanya Bruce, umurnya 54. Saya ditelepon dari rumah sakit, Dok, boleh tolong lihat nggak pasiennya di rumah sakit? Kayaknya ada masalah nih. Ya, saya datang. Jadi gejalanya muntah, mual, lemas, terus sering buang air kecil. 10 liter dia bilang sehari buang air kecilnya. Penyakitnya dia punya gangguan pencernaan namanya celiac disease, teman-teman autoimun mungkin ada yang familiar dengan celiac disease.
waktu dia datang ke emergency gulanya tinggi sekali 525, normal kan di bawah 200 ya, dia 525. Nah, lalu di hasil cek lain juga konsisten dengan kondisi yang namanya KAD, KAD, di mana gula darahnya sangat tinggi, akhirnya darah kita jadi terlalu asam. Darah kita terlalu asam, organ-organ di tubuh tidak bisa bekerja. Ini kondisi yang gawat darurat. Pasiennya terlihat sakit. Pemeriksaan fisik ada vitiligo. Vitiligo pernah dengar ya, mungkin ada bercak-bercak putih di kulit. Ini sering juga dialami pasien-pasien autoimun. Diobati dengan infus insulin diinfus, gejalanya perbaikan, dan gula darahnya turun dari 500 ke sekitar 100-an. Wow. Nah, lalu pasiennya dipulangkan karena pasiennya udah 54 tahun, dianggap oh ini pasti pasiennya ini tipe 2, diabetes tipe 2, dipulangkan dengan obat metformin, itu pil buat pasien diabetes tipe 2. Tadi di awal dibahas soal tipe 1, tapi kalau dewasa tipe 2 kan seringnya, jadi dipulangkan dengan obat tipe 2. Tapi di rumah setelah obat-obatan ini dipakai, gula darahnya naik terus ke 400. Terutama habis dia makan. Jadi pagi-pagi waktu cek, baru bangun tidur, gula darahnya 90, 100, makan sedikit aja, makan apel seperempat atau setengah gitu, gulanya langsung ke 400. Dia kaget juga, kenapa nih? Nah, akhirnya kita cek lagi, ternyata antibodi tipe 1-nya positif. Tadi sudah disebut di awal, GAD, antibodi GAD ini, itu salah satu antibodi tipe 1. Lalu si peptide-nya rendah, si peptide itu insulin alami yang tubuh kita produksi, rendah ternyata. Nah, jadi semua orang kaget, ini 54 tahun, tapi ternyata tipe 1, bukan tipe 2. Jadi, tadi waktu dipulangkan dari rumah sakit, diasumsi sebagai tipe 2, ternyata salah, makanya obat-obatan tidak bekerja. Lalu kita obati sebagai tipe 1, obat-obat tipe 2-nya kita stop, akhirnya gula darahnya improve, 70-80. Nah, ini kasus yang menarik kalau menurut saya, karena 54 tahun, semua orang pikir diabetes tipe 1 itu anak-anak, tapi ternyata pasien 54 tahun sebelumnya sehat bisa mendapatkan tipe 1 di usia yang relatif sudah dewasa. Nah, kalau kita bahas tentang autoimun diabetes, tadi dibahas sedikit, insulin di tubuh diproduksi oleh pankreas di tengah, persis di belakang lambung, di bawah lambung. Karena ada proses autoimun, kan kita tahu semua ada antibodi ya. Kemarin soal COVID belajar banyak tentang antibodi, harusnya melindungi tubuh kita, tapi dalam hal ini antibodinya menyerang tubuh kita. Dan organ yang diserang dalam hal diabetes tipe 1 itu adalah beta sel dari pankreas. Gitu. Akhirnya beta sel tidak bisa memproduksi insulin, sedangkan insulin itu adalah hormon yang manusia harus punya insulin, atau tidak bisa hidup dengan normal. Nah, ini saya ambil dari TrialNet ya. Ini saya bahas sedikit dari awal, dari kiri atas tuh genetic risk. Jadi resikonya untuk diabetes tipe 1 kalau ada riwayat keluarga itu 1 dari 20 kurang lebih. Kalau tidak ada riwayat keluarga sekitar 1 dari 300. Jadi ada faktor resiko genetik. Nah, di chat tadi saya lihat nih diabetes tipe 1 ini sudah takdir apa belum? Nah, kalau jadi menurut saya takdir itu ini nih resiko genetik. Nah, resiko genetik ini emang takdir karena dia riwayat keluarga gitu. Tapi tetap resiko 1 dari 20, jadi nggak 100% ya, 1 dari 20 itu berapa persen? 5% ya. Tidak selalu terjadi, tetap kecil resikonya. Nah, setelah itu, setelah ada faktor resiko, berikutnya antibodi ini, yang antibodi yang antibodi namanya ya, antibodi yang menyerang tubuh kita sendiri harus mulai aktif. Biasanya 1 dulu. Paling sering tuh yang GAD dulu, pertama di 1 aja, lama-lama bisa 2, 3, 4-4-nya bisa diaktifasi semua, 4-4-nya menyerang pankreas, akhirnya pankreas tidak bisa memproduksi insulin lagi. Nah, dimulailah namanya fase 1 gitu ya, di mana kerusakan itu dimulai. Biasanya gula darah masih normal, belum ada gejala, hidup seperti orang biasa aja. Setelah berapa lama, lanjut ke fase 2, gula darah mulai naik pelan-pelan. Dari harusnya puasa kan di bawah 100 ya, mulai naik ke 110, 115 gitu. Nah, begitu masuk yang 3, inilah yang rata-rata didiagnosis tipe 1 itu ketika masuk fase 3. Gula darah puasa udah di atas 125,
gula darah setelah makan di atas 200, gejala muncul yang tadi udah dibahas di awal sama Dokter Dana ya. Nah, tipe 1 bisa muncul di dewasa. Bahkan statistik bilang sebagian besar tipe 1 justru dewasa, karena pasien anak-anak kan tidak selamanya jadi anak-anak. Setelah umur 20 atau 21 dia pindah jadi dewasa. Jadi 67% pasien tipe 1 itu sebenarnya dewasa. 33% anak-anak gitu ya. Data CDC tahun 2019 bilang 6% dari dewasa dengan diabetes itu punya tipe 1. Jadi memang mayoritas itu tipe 2, 94% dewasa itu tipe 2, tapi ada 6%. 6% itu berapa? 1 dari 20 ya. Jadi kalau kita ada 100 pasien diabetes yang saya lihat per bulan gitu misalnya, itu ada 5 yang tipe 1, dan ini semuanya dewasa. Seberapa sering? Sering. Jadi pasien-pasien yang seperti kasus Bruce tadi di awal itu sering ya. Statistik bilang sebenarnya sama seringnya tipe 1 itu muncul di dewasa dan tipe 1 itu muncul di anak. Tapi memang anak kan hanya 0 sampai 20, sedangkan dewasa 20 sampai 100 gitu ya, sampai usia lanjut. Tidak semua anak yang terdiagnosis diabetes insulin dependent di Amerika karena ada epidemi obesitas. Sekarang tipe 2 di anak sudah lebih banyak daripada tipe 1 karena banyak anak yang kelebihan berat badan, akhirnya masalahnya diabetes tipe 2 bukan tipe 1 lagi. Dan sebaliknya, tidak semua pasien dewasa itu tidak perlu insulin. Banyak pasien dewasa yang seperti Bruce tadi dari awal terdiagnosis harus insulin karena memang diabetesnya tipe 1. Sering misdiagnosis ini sangat sering. Saya sering lihat bahkan dokter-dokter di Amerika juga sering misdiagnosis. Tadi satu contohnya kan minggu kemarin ada lagi rata-rata sebulan ada 1-2. Biasanya pasien-pasien datang ke saya sudah berobat tipe 2 bertahun-tahun nggak ada perbaikan, ternyata tipe 1 gitu ya. Nah, ini ada data yang bilang bisa sampai 40% salah diagnosis sebagai tipe 2. Dan ingat pengobatannya sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi kalau diobatin sebagai tipe 2, mau berobatnya rajin, mau lari maraton juga, olahraganya kuat, diabetesnya nggak akan pernah bisa bagus. Saya bercanda ke pasien saya, kalau pasien tipe 1 terdampar di pulau seminggu, nggak ada makan, itu gula darahnya tetap 400, karena memang nggak ada insulin. Oh. Nah, pertama, kurangnya awareness ya, banyak yang nggak tahu. Lalu, pasien-pasien tipe 2, pasien-pasien dewasa kan cenderung lebih obes, ada darah tinggi, ada kolesterol, jadi oh ini pasti tipe 2. Jadi orang sering banyak salah di situ. Ininya munculnya juga nggak terlalu dramatis. Kalau di anak-anak tadi dibahas, seringnya munculnya itu sebagai KAD ya, ketoasidosis diabetes. Jadi gejalanya berat, muntah-muntah, berat badan turun drastis, pasiennya langsung masuk rumah sakit. Tapi kalau di dewasa dia lebih tidak seberat itu. Jadi diagnosis sering miss. Progresinya lebih lambat. Jadi dari awal terdiagnosis, dari awal penyakitnya muncul sampai ada gejala tuh lebih lambat. Ya. Dan terakhir ini nggak semua tempat dan nggak semua bisa untuk mengecek antibodi tadi karena memang mahal. Di Amerika pun masih mahal. Si peptide juga nggak semua lab bisa kerjakan. Jadi tanpa 2 itu sangat sulit untuk menegakkan diagnosis tipe 1 di dewasa. Banyak sekali terlewat. Nah, petunjuknya apa ya? Kira-kira clue-nya apa nih? Ini dewasa ini jangan-jangan tipe 1 gitu ya. Jangan-jangan tipe 1. 1, ada riwayat autoimun di keluarganya atau di dirinya sendiri. Kayak pasien Bruce tadi, ingat ada apa saya sebut ada 2 kan? 1 celiac disease itu autoimun, 2 vitiligo bercak-bercak putih di tangan itu autoimun. Nah, kalau lihat seperti itu ada gejala itu jangan-jangan ini tipe 1 gitu ya. Bisa juga autoimun yang lain, tiroid, misalnya hiper atau hipotiroid, Hashimoto atau Graves, Addison's disease atau renal insufficiency, celiac disease tadi sudah dibahas. Petunjuk kedua, rajin diet, rajin olahraga, rajin minum obat tipe 2, tapi gula darah tinggi terus, 300-400. Nah, itu curiga, jangan-jangan ini bukan tipe 2. Lalu berubahnya drastis. Jadi ada pasien yang rajin berobat ke dokter, HbA1c-nya bagus terus. 56, gula darah puasanya 90, 95, rajin olahraga, tapi
3 bulan kemudian tiba-tiba gula darahnya 400, tiba-tiba A1C-nya dari 5 ke 14, itu mendadak gitu. Nah, itu curiga juga tipe 1. Karena tipe 2 biasanya nggak gitu, biasanya pelan-pelan kalau tipe 2. A1C-nya dari 5 ke 7 ke 9, pelan dia bertahun-tahun. Tapi kalau tipe 1 langsung. Nah, itu petunjuk-petunjuknya. Nah, banyak karena di komunitas autoimun ya, saya pengen bahas di base itu kan autoimun. Nah, kalau pasien punya satu penyakit autoimun itu cenderung akan resiko untuk terbentuknya penyakit autoimun lain lebih tinggi gitu ya. Nah, contohnya pasien diabetes tipe 1 ada 30% resiko untuk menderita penyakit autoimun tiroid, misalnya Graves' disease, nama autoimunnya TSI atau TRAP, atau Hashimoto, antibodinya namanya TPO. Graves itu bikin tiroid kita berlebihan, Hashimoto bikin tiroid kita turun. Nah, semakin tinggi titer gap-nya tadi, resikonya semakin tinggi untuk memiliki penyakit tiroid. Celiac disease, gangguan pencernaan tidak bisa mencerna gluten. Ya, gluten itu banyaknya di gandum dan tepung-tepung. Jadi kalau makan gandum atau tepung, makanannya tidak tercerna. Akhirnya bisa malnutrisi. Antibodinya namanya TTG, anti-endometrial sama antigen, semua bisa dicek di lab. Pernicious anemia di Indonesia jarang ya, tapi di Amerika sering. Jadi ada antibodi terhadap salah satu sel di pencernaan kita. Akhirnya vitamin B12 nggak bisa diserap, akibatnya menimbulkan defisiensi vitamin B12. Gejalanya biasanya gangguan-gangguan saraf, gitu, persarafan ujung-ujung jari kaki. Vitiligo, bercak putih di tangan, atau imun terhadap melanin, pigmen yang bikin kulit ada warnanya, 2,5%. Dan terakhir Addison's disease, ini salah satu hormon lain di tubuh, namanya hormon kortisol, diproduksi di adrenal, ada antibodi terhadap enzim 21 hydroxylase, akibatnya tidak bisa memproduksi kortisol dan juga aldosteron. Nah, ini semuanya. Jadi resiko ini naik jauh lebih tinggi daripada pasien yang tidak punya tipe 1 ya. Harus diawasi benar. Saya kadang kalau ada pasien tipe 1 biarpun nggak ada gejala, antibodi ini saya suka cek, jaga-jaga aja. Jadi tidak terlewat gitu ya. Karena beberapa penyakit ini gejalanya nggak terlalu jelas. Jadi kalau kita nggak cek seringkali terlewat. Nah, ini kalau mau lihat lengkapnya ya, Hashimoto tadi ini statistik penelitian beda lagi, di sini dia bilang sampai 56% bahkan. Graves' disease 43%, gastritis tipe A ini yang tadi penyerapan B12 42%. Nah, lupus nggak terlalu tinggi ya, 1,5, Crohn's disease 1,5%. Tapi tetap lebih tinggi daripada populasi pada umumnya. Nah, ini kasus kedua. Nah, ini pasien yang saya lihat berapa minggu lalu juga, Gail namanya, 64 tahun, perempuan, punya riwayat diabetes. Didiagnosis 10 tahun lalu waktu Gail masih berusia 54 ya. Ada masalah berat badan dan di keluarganya sangat kuat riwayat diabetes. Punya penyakit Hashimoto tiroid, jadi minum tiroid sintetis namanya levothyroxine. Diobati selama 10 tahun terakhir dengan berbagai macam obat yang baru-baru, yang mahal-mahal, metformin, Januvia, Trulicity, insulin glargine 10 tahun terakhir. Tapi A1C-nya tetap 13-15, rajin minum obat, rajin diet, A1C-nya 13-15. Ketemu saya curiga nih, jangan-jangan ada sesuatu, jangan-jangan bukan diabetes tipe 2. Nah, dia cerita makan gula sedikit, gula darahnya dari 100 naik ke 400, jadi mencurigakan. Nah, saya cek, si peptide-nya benar, rendah 0,6 di pasien ini. GAT65 antibody positif. Jadi, saya obati dengan diabetes tipe 1. Nah, ada istilah namanya LADA. Nah, LADA ini LADA ya, ini laten autoimun diabetes. Nanti saya bahas sedikit. Agak sedikit berbeda dengan diabetes tipe 1. Tadi kalau ingat kasus Bruce di awal, sebelumnya sehat, tidak punya riwayat diabetes. Tapi kalau Gail di awalnya dia udah ada diabetes 10 tahun, tapi setelah 10 tahun dia berubah ke diabetes tipe 1. Nah, sekarang udah pakai insulin pump, pakai Dexcom CGM, A1C-nya turun dari 13 ke 7,3. Jadi jauh lebih bagus sekarang dengan terapi insulin, terapi tipe 1 ya. Jadi apa itu LADA? LADA itu latent autoimmune diabetes of the adult. Jadi kata kuncinya di sini laten ya, jadi dia perlahan, dia pelan.
Ada beberapa ahli yang menyebutnya diabetes tipe 1,5. Jadi bukan diabetes tipe 1, bukan diabetes tipe 1,5 gitu ya. Karena dia punya karakteristik tipe 1, tapi punya juga karakteristik tipe 2. Dan dia ciri khasnya dia perlahan. Jadi seperti pasien tadi udah 10 tahun, tipe 2, awalnya terkontrol dengan baik, lama-lama semakin susah, dan berubah total jadi tipe 1. Produksi insulin alaminya berkurang drastis gitu ya. Kalau secara syarat paling tidak harus 6 bulan tidak pakai insulin. Kalau di pasien tadi 10 tahun, tapi 6 bulan tidak pakai insulin dari diagnosis awal. Kalau setelah itu berubah jadi tipe 1, itu bisa diklasifikasikan sebagai LADA ini. Bisa sampai 10 tahun. Dan ada gejala-gejala tipe 2 seperti resistensi insulin, obesitas, biasanya darah tinggi, kolesterol, kebutuhan insulin juga tinggi. Kalau pasien tipe 1 insulinnya sehari paling 20-30 unit, tapi kalau pasien LADA nih sehari bisa 100-150 unit, 200 unit sehari untuk insulinnya. Jadi dosisnya harus tinggi karena ada resistensi insulin tadi. Obesitas, C-peptide-nya bisa terdeteksi tapi tidak terlalu tinggi gitu ya. Dia nggak 0 tapi 0,8, 0,7 gitu. Dan DKA, KAD lebih jarang karena lagi-lagi masih ada sedikit insulin alami tapi tidak cukup. Nah, sedikit soal terapi ya. Jadi diabetes tipe 1 atau LADA terapinya sama, harus dengan insulin gitu ya. Nah, insulin ini udah lama ya. Jadi tahun ini 2022 berapa minggu lalu tuh 100 tahun ditemukannya insulin gitu. Jadi kalau ingat di slide di pertama tadi presentasi sebelumnya ada pasien kurus di sebelah kiri dan pasien gemuk di sebelah kanan tuh. Satu itu sebelum tahun 1922, yang sebelah kanan itu sesudah 1922, efek insulin. Ditemuinya di Kanada, Dr. Banting namanya. Nah, di 10 tahun terakhir ini sekarang kita punya analog insulin, jadi insulin sintetis ya dibuat di lab, yang cara kerjanya menyerupai insulin alami yang pankreas kita produksi. Ini contohnya Tresiba, ini insulin jangka panjang ya, suntik, dia bertahan 24 jam, dan ada Lumjev namanya, ini ultra rapid acting insulin disuntik sebelum makan. Nah, ini dua yang paling baru yang di Amerika sekarang saya sering pakai ya. Yang lagi hot juga sekarang teknologi ini, continuous glucose monitor. Jadi kalau dulu itu cek untuk kita tahu kadar gula darah kan harus finger stick ya, ujung jari pakai jarum sedikit diambil darahnya keluar. Kalau pakai CGM ini, saya kasih gambar. Kita pakai patch seperti itu ya di tangan warna putih. Ini bertahan 2 minggu, lalu kadar gula darahnya otomatis dikirim ke handphone tanpa harus finger prick lagi di jari gitu. Nah ini harganya masih mahal, di Amerika pun masih mahal, tapi pasien saya kurang lebih sekarang setengahnya lah udah pakai ini di Amerika. Jadi sangat-sangat berguna ini kalau menurut saya. Nah ini contohnya. Jadi kalau dulu kan kita lihat gula darahnya pagi berapa, siang berapa, malam berapa gitu. Kalau sekarang continuous, jadi ini jam 12 malam kita tahu, lalu dia turun ke jam 3 pagi, jam 6 pagi. Nah ini kita tahu, oh jam sarapannya pasti jam 6:15 ya gitu, karena ini naik nih. Habis itu makan lagi nih snack. Oh snacknya terlalu banyak jam 10. Nah, di sini mungkin suntik insulin jadi turun, dia naik lagi. Jadi 24 jam kita tahu persis pasien ini naik turunnya seperti apa. Jadi saran-saran yang dokter bisa berikan ini lebih presisi ya. Nah, ini teknologi yang menurut saya sangat penting. Semoga di Indonesia bisa masuk segera. Terakhir tentang insulin pump ya, mungkin pernah dengar insulin pump ini teknologinya udah maju sekali. Jadi ini kalau lihat di gambar ini ya, insulin disuntikan ke bawah kulit, insulinnya ada di mesin ini, dan mesin ini menyerupai pankreas alami kita. Gitu. Nah ini ada satu lagi yang tanpa kabel, jadi hanya dipasang pod aja nih di tangan sini, ada semacam pod di tangan. Ini ada 200 unit insulin masuk pelan-pelan. Nah, dikontrol dengan app dari handphone. Jadi kalau ini kita bisa kita program ya, kita makannya jam berapa atau tidurnya jam berapa, nanti kadar insulin yang dipompa beda-beda dari jam-jam yang misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam sekian, dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi sekian. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya hidup kita gitu. Nah, ini autopilot ya sekarang. Jadi kalau gula darah kita cenderung turun gitu, nanti pumpnya berhenti, dia nggak ngasih insulin karena dia tahu kalau dia ngasih insulin terus gula darahnya terlalu rendah. Nah, kalau kita makannya terlalu banyak gitu, misalnya nambah gula darahnya mulai naik pelan-pelan,
nanti insulinnya otomatis ditingkatkan sendiri, jadi ada autopilot di situ. Nah, ini nama lainnya nih pankreas bionik gitu ya, atau artificial pankreas. Nah, ini teknologi yang sedang naik daun, yang lagi populer di Amerika. Banyak pasien saya pakai ini di sini. Udah di cover asuransi kalau di Amerika untuk tipe 1 ya. Ini kesimpulan saya, diabetes di dewasa tidak selalu tipe 2, harus sangat berhati-hati. Karena diabetes tipe 1 ini sama seringnya di dewasa dan di anak. Misdiagnosis sangat umum, misdiagnosis dampaknya berat, bisa kontrolnya buruk dan bisa terjadi segala macam komplikasi. Mengenai autoimun, diabetes tipe 1 lebih sering dijumpai di pasien dengan riwayat autoimun, jadi sangat penting. Kalau ada pasien autoimun, misalnya sudah tahu punya riwayat autoimun, terus diagnosis diabetes, harus tanya ke dokternya, diabetes saya tipe 1 apa tipe 2? Gitu. Kalau dibilang tipe 2, yakin. Gitu. Coba dipastikan bukan tipe 1, gitu ya. Nah, dampaknya sangat besar. Sebaliknya, pasien dengan tipe 1 juga memiliki resiko tinggi untuk memiliki penyakit autoimun lain, jadi harus berhati-hati. Terakhir, mengenai pengobatan, berkembang sangat pesat, dan pengobatan ini sangat meningkatkan kualitas hidup dan prognosis pasien. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, dengan senang hati akan saya jawab. Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaannya, memang sih kalau saya lihat sih kayaknya sudah menumpuk di room chat. Kalau tadi panitia bilang sepertinya sudah mulai pushing memilih yang terbaik, gitu ya. Kita akan masuk pada sharing section, di mana mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga kita pasti sering dengar ya istilah sharing is caring, gitu ya. Sharing section kali ini akan dipandu oleh teman saya yang cantik jelita di sana, Dr. Mira, silakan. Ya, Friska. Jadi ya gitulah ya, kalau tadi memperhatikan ya materi dari Dr. Dana dan Dr. Meda, aku tuh suka merasa jadi kayak kuliah, Fris, saking detailnya gitu. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu sebenarnya seperti itu nggak sih gitu. Makanya aku pengen undang sahabat aku nih, beliau adalah penyandang diabetes tipe 1. Udah ada atau belum ya? Mbak Anita udah hadir belum? Hai, aku di sini. Oh iya, hadir. Oke, sebelumnya aku perkenalkan dulu nih, Fri, sahabat aku ini. Mbak Anita ini adalah penyandang diabetes tipe 1. Dia didiagnosa pada usia 13 tahun. Udah lumayan lama ya. Ini masih belia tuh masih belia banget cantiknya itu ya. 25 tahun, 25 years. Saat ini beliau adalah ibu dari 2 orang putra. Dan Fris tahu nggak? Beliau itu pernah menang None Jakarta loh 2005. Nah, kalau gitu saya ngasih tahu nih buat teman-teman saya dari Pelita Monas. Kita nggak lihat tapi karena ikut None Jakarta dipastikan cantik guys orangnya guys. Betul banget. Betul. Terus Aduh, makasih loh, thank you. Nah, Mbak Nita ini sibuk banget, Fris. Pakai banget ya? Iya, tapi walaupun sibuk beliau tetap karena kita punya PR banyak sih, we have a lot of homework. Iya, PR banget gitu. Jadi beliau ini pengen banget sharing apapun tentang diabetes itu menjadi PR utama beliau gitu. Nah, termasuk beliau juga kuliah tetap selesai, bisnis juga. Nah, Friska mau nanya apa sok? Nih, aku persilakan Friska ngasih pertanyaan pertama. Oke, Mbak Nita yang cantik dan baik hati. Ya, Aku sayang. mau tanya nih, tadi kan Boleh. katanya terdiagnosa dari usia 13 tahun ya. Kira-kira di tahun itu mungkin bisa dikasih tahu sekitaran tahun berapa. Terus dari tadi kan kita secara teoritis kita udah dengar gejala-gejalanya ya dari 2 dokter. Kira-kira kalau untuk Mbak Nita sendiri di tahun itu gejalanya apa? Terus udah berobat kemana aja, dan waktu itu udah ada dokter yang ahli di bidang ini belum sih untuk penyakit diabetes tipe 1-nya? Boleh dikasih tahu nggak sih Mbak? Boleh. Jadi aku tuh terdiagnosa tuh tahun 1997. Untungnya aku tuh tinggal di Jakarta. Jadi sebenarnya tuh aku awalnya tuh masuk rumah sakit karena aku sakit tipes. Biasalah karena anak-anak, maksudnya karena masih anak-anak, aku suka cerita kan. Akhirnya aku ceritalah ke dokter yang merawat aku saat itu. Maksudnya aku kok sering ke kamar mandi sih gitu. Terus sampai aku tuh dibully di sekolah karena aku terlalu sering ke kamar mandi. Hampir 1 jam 2 jam pasti aku ke kamar mandi.
Akhirnya pas cek gula darah itu 400-an, barulah akhirnya aku mulai proses sebagai penyandang diabetes tipe 1. Aku diajarin suntik insulin, terus aku juga sempat cek si peptide aku tuh 0,0032. Jadi emang udah enggak gitu. Terus untungnya aku nggak sampai ketoasidosis diabetikum untungnya. Apalagi ya? Ya, dan memang untuk diabetes tipe 1 kita selalu pakai insulin. Aku pakai Tresiben tadi sebut sama dokter Meda. Aku juga pakai pompa insulin. Sebenarnya aku pakai Libre juga. Nanti nggak kelihatan ya. Sorry. Ya, aku pakai pompa insulin juga. Aku pakai Libre juga. Tapi memang akses di Indonesia tuh masih terbatas banget gitu. Jadi kalau memang mau pakai diabetes teknologi tersebut, kamu perlu ke negara jadi karena di Indonesia belum ada. Ya, itu tuh struggle-nya di situ sih. Karena kita masih limited akses banget untuk diabetes teknologi. Berarti tapi kan tadi kan yang dokter yang Mbak Anita bilang kan curhat ke dokternya cuman sering buang air ya gitu. Tapi ngalamin nggak yang kayak kata dokter Dana tadi yang sampai muntah-muntah tapi terus makan banyak tapi berat badan malah turun, itu sempat ngalamin yang kayak gitu nggak Mbak Anita? Nah itu tadi aku ngalamin, cuma itu tadi persepsi orang Indonesia itu kan kalau punya anak perempuan kurus kan bagus kan, pakai baju apa aja bagus. Jadinya keluarga aku tuh nggak curiga kalau aku tuh diabetes. Iya kan, karena aku kurus-kurus jadi mereka tanya, oh bagus nggak apa-apa, cantik kok anak perempuan. Itu kesalahannya di situ. Apalagi kita ada diabetes awareness juga rendah banget. Jadinya bapakku tuh sempat curiga, ini kayaknya Anita diabetes deh, tapi nggak mungkin, masih kecil jadi memang itu tadi yang aku bilang PR kita tuh masih banyak karena diabetes awareness kita pun juga masih rendah banget. Jadi lagi tahun 97 itu belum ada komunitas kan. Jadi bapakku tuh benar-benar kayak benar-benar kayak sendirian, nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi memang struggling banget, hardship-nya tuh berasa banget. Mungkin untuk hal-hal lain di luar diabetesnya Mbak Mira mungkin ada yang mau ditanyain nih. Nggak apa-apa, pura-pura nggak tahu aja Mbak Mira. Enggak, jadi ya tadi kan seperti aku bilang, jadi aku nih kenal Mbak Anita nih udah berapa tahun ya? Kayaknya 3-4 tahun ya Mbak Anita ya. Nah, dari Mbak Anita ini aku belajar banyak hal, Fris, tentang bagaimana struggle-nya, tapi tetap bisa ditangani kok semuanya gitu, asal telaten terus support dari keluarga juga tetap ada kayak gitu. Rajin gitu. Makanya, ya. Fris, kadang aku suka bingung kan, orang mikirnya kan kalau diabetes tuh makan tuh susah atau apa gitu ya. Nah, Mbak Anita ini malahan dia hobi masak, Fris. Jadi aku kalau lagi itu suka ngeliatin status WA dia, masakan juga gitu, ya ampun. Mbak Anita ngomong-ngomong, tadi kan Mbak Anita bahas kalau diabetes malah perempuan cantik, kurus gitu. Apa karena itu juga dirimu ikutan None Jakarta waktu itu? Tapi kan bukannya kalau None Jakarta itu harus karantina, Mbak. Harus karantina, terus harus suntik-suntik. Nah, tahun itu gimana, Mbak? Jadi waktu itu aku ikut Abang None itu sebenarnya ada beberapa faktor. Faktor pertama memang competitiveness ya. Jadi kan selama ini kita sebagai penyandang diabetes kan selalu di underestimate, dibilangnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa apa-apa. Jadi atas dasar itulah akhirnya aku ikutan kompetisi tersebut karena I think I can do it. Aku bisa kok ngelakuinnya, dan finally aku memang ikutan. Jadi selama karantina itu aku pun suntik pun diam-diam. Jadi memang di wilayah itu kan memang ada ruangan khusus gitu kan. Jadi aku setiap kali nyuntik aku pasti ke ruangan khusus itu untuk nyuntik. Jadi lain nggak tahu. Tahu dokter beda nih. Iya. Jadi aku suntik itu diam-diam. Jadi nggak ada yang tahu kalau aku tuh diabetes. Wilayah lain nggak tahu. Yang itu cuma wilayah aku doang. Gitu. Dan faktor kedua memang karena aku suku Betawi, which is itu mewakili Jakarta. Jadi memang jadi ada beberapa faktor-faktor tersebut yang memang mengencourage aku untuk ikutan, sama kompetitif, dan yang kedua memang aku dari suku Betawi seperti itu. Jadi diam-diam nih di karantina ya, cari-cari ruang yang bisa buat suntik sendiri ya. Oke nih. Sampai malu kan kita. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang memang menghalalkan segala cara itu cenderung negatif, tapi kalau yang ini kayaknya positif deh nih. Buktinya bisa sampai ini kan, lolos kan gitu. Iya, karena memang nggak semua orang paham soal waktu itu. Kalau misalnya aku bilang aku nyuntik, pasti orang kan konotasi negatif kan. Padahal aku suntik insulin karena aku yang diabetes tipe 1. Tapi kan nggak semua orang ngerti gitu loh. Jadi memang butuh proses sih untuk orang paham sih. Oke, kalau gitu Mbak, aku punya satu pertanyaan nih yang tiba-tiba terfikirkan. Kalau sampai berani seperti itu, nyuntiknya tersembunyi, apakah dari diri Mbak Nita sendiri ada rasa insecure?
ketika terdiagnosa? Nah itu tadi. Ini sebenarnya untuk semua newly diagnosed ya, nggak cuma DM1, tapi untuk autoimun lain. Jadi sebenarnya untuk newly diagnosed itu kita ada prosesnya gitu. Biasanya kita proses pertama itu proses denial, pasti kita nolak ya kan. Kok kenapa aku, why me, kenapa cuma aku yang sakit ya kan. Tapi itu udah proses, nanti lama-lama sampai kita diproses, kita udah acceptance, kita udah terima. Pada saat proses terima itulah jadinya oke, aku mau hidup sehat, aku mau umurku panjang, aku mau jadi udah banyak listnya tuh kita mau ngapain. Nah itu sebenarnya jadi motivasi kita untuk hidup sehat, seumur hidup seperti itu sih. Tapi itu ada prosesnya. Ya, ada berarti tetap di awal ada proses denialnya, cuman seiring berjalannya waktu belajar untuk menerima ya Mbak ya akhirnya ya. Ya, makanya komunitas itu tuh penting banget karena kita dapat support, kita ketemu teman, jadi kita lebih kuat gitu sih. Ya, Dokter Miratos dulu. Mbak Nita ngomong. Kalau aku sebagai tenaga medis ya selalu berpendapat bahwa pasien atau penyandang itu adalah guru terbaik gitu. Termasuk dalam hal mengedukasi nih gitu. Aku tuh sampai shock gitu karena aduh kok Mbak Anita malah bisa sharing-sharing nih ya keluar sampai diundang-undang sama WHO segala, terus ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Itu tuh benar-benar bantuan besar banget ya buat teman-teman tenaga medis. Ceritanya gimana Mbak Anita bisa kenalan sampai ke sana? Nggak, jadi itu tadi mungkin karena aku terdiagnosa tahun 90-an itu susah banget loh. Bahkan aku tuh punya glukometer itu baru tahun 2000-an. Waktu itu belum ada glukometer, jadi aku setiap 2 minggu aku harus cek darah di lab rumah sakit gitu loh. Itu tuh apa ya? Itu challenge banget. Jadi insulin susah, glukometer susah. Jadi pada saat aku udah dewasa seperti ini, aku nggak mau my younger ones, anak-anak dengan diabetes yang masih kecil-kecil itu ngalamin kesulitan seperti yang aku alamin. I don't want that. Jadi itu sebenarnya motivasi aku sih. Jadi jangan sampai anak-anak dengan diabetes Indonesia itu ngalamin kesulitan seperti yang aku alami di masa lalu seperti itu sih. Ya, karena itu tadi, karena itu ngaruh banget. Dan jangankan itu, maksudnya di zaman sekarang aja yang sebenarnya yang alhamdulillah insulin sudah di cover, lab di cover, tapi kita masih tetap ada kesulitan. Kenapa? Karena itu tadi, karena akses yang kita terima di Jakarta dengan akses yang terima di Papua itu pasti beda, nggak bisa dibandingin apple to apple. Itu challenge-nya kita. Jadi itu tadi aku bilang, PR kita tuh masih banyak. Kenapa? Karena karena bisa jadi di luar Pulau Jawa sana tuh banyak penyandang diabetes anak yang kesulitan gitu, dan kita nggak tahu itu sih sebenarnya. Ya. Tapi salut sih Mbak, maksudnya aku tadi emosi, maaf ya. Ya nggak apa-apa, tapi aku salut sih yang Mbak bilang bahwa supaya kita bisa semangat lagi tuh memang kita harus terima apapun yang ada sama kita sehingga akhirnya Mbak bisa ya udah gitu, nggak apa-apa saya jalanin, tapi saya bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini nih satu lagi nih, Dokter Mira boleh ya kita tanyain satu lagi ya. Ini kan boleh, masih cukup waktunya. Informasi juga nih untuk semua peserta dan Bapak Ibu yang hadir bahwa Mbak Anita ini terjun di dunia bisnis juga. Jadi selain jadi speaker ya mengenai diabetes ini sendiri, dia juga terjun di dunia bisnis dan melahirkan brandnya sendiri. Nah ini nih. Ini nama brandnya tadi saya udah baca di awal, InBlue Diabetes Wear by Type 1 Anita. Yang pertama gini nih Mbak, soal brand ini, triggernya apa, atau ilhamnya apa, kok bisa ini sih namanya, gitu. Terus arti namanya apa, atau kalau mungkin ada filosofinya boleh di-share ke kita kali Mbak Anita? Boleh. Cakep loh yang jadi sebenarnya Ibu Diabetes Wear itu tuh berawal dari curhatan penyandang diabetes perempuan yang terutama jilbaban ya. Kenapa? Karena kalau kita harus suntik insulin kita harus gulung lengan atau kita harus ke kancing area perut. Itu kan susah kan buat penyandang diabetes perempuan yang jilbaban kan. Akhirnya dari dasar itulah akhirnya aku desain pakaian khusus untuk penyandang diabetes perempuan. Jadi kita ada sleting di bagian lengan untuk area suntik, terus ada sleting tersembunyi di area perut untuk area suntik, dan untuk yang pakai pompa insulin pun kita desain dress pakaian dengan kantong tersembunyi untuk simpan insulin pumpnya. Jadi sebenarnya itu atas dasar itulah muncul desain-desain untuk penyandang diabetes perempuan, makanya disebutnya InBlue Diabetes Wear. Kenapa InBlue? Karena diabetes itu warnanya biru. jadi aku sebutnya InBlue, dan itu pun berkembang akhirnya kita mulai ngedesain fabric dengan motif-motif insulin pen, motif insulin pump, jadi supaya orang-orang tuh terbiasa sama ini. Kita kalau ngeluarin insulin pen orang pasti nanya-nanya dong kayak itu apaan sih, kamu ngapain sih? Tapi dengan adanya
pakaian dengan motif-motif tersebut, orang terbiasa. Jadi orang nggak menegatifkan kita gitu. Oh ternyata itu adalah item-item penting buat penyandang diabetes. It's okay gitu. Jadi bukan hal yang menakutkan lagi seperti itu sih. Jadi supaya orang terbiasa dengan item-item diabetes tersebut. Nah, ini keren sih, Mbak. Artinya kan triggernya tadi kan dari curhatan sesama teman atau mungkin dari pengalaman sendiri juga yang akhirnya digunakan untuk menimbulkan melahirkan sesuatu yang baru, di samping berguna untuk diri sendiri, berguna juga untuk orang lain. Keren loh, wanita loh. Keren banget loh. Thank you. Kepikiran banget Iya, kepikiran banget gitu. Oke nih. Scarf aku nanti ada loh door prize-nya. Scarf Iya, aku, ada scarf dong. aku Coba nanti ditunjukin dapat door dong prize. scarf-nya. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang nanti pertanyaannya terpilih sebagai salah satu pertanyaan terbaik akan mendapatkan scarf dari InBlue Diabetes Wear ya. Oke. Aduh, kayaknya kalau dengerin cerita Mbak Anita nih, kita akan semakin kagum. Tapi kita mesti ini juga nih, Fris, lanjut ke tanya jawab yang udah merudul banget pertanyaannya. Banyak ya? Udah banyak banget loh. Mbak Anita, Baik makasih ya banget. sharingnya. Tetap semangat. Thank you, Mbak Anita. Sama-sama. Thank you. Oke, karena kita mau tanya jawab, mungkin Dr. Mira sudah dihubungi oleh panitia ya untuk pemilihan pertanyaan terbaiknya. Boleh Dr. Mira bantu aku dong bacain pertanyaannya dari siapa dan apa pertanyaannya. Silakan. Bagaimana sistem mencegah diabetes autoimun atau tidak? Merasa takut bila terjadi pada pertumbuhan anak-anak yang ABK, anak kebutuhan khusus, bisa mengakibatkan banyak komplikasi yang tidak bisa terkontrol dan mengatur pola hidup sehatnya. Apa bedanya ya dok, diabetes basah dengan diabetes kering? Dokter Dana. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi yang disampaikan juga tadi oleh Dr. Meda bahwa suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan mobilitas atau pola hidup anak terbatas ya. Tadi yang disampaikan mungkin ada ABK. Itu perlu suatu pengawasan yang baik ya dalam hal pola hidup atau lifestyle-nya, pola makannya ya. Terus kemudian meskipun ada keterbatasan pergerakan, beberapa pasien saya yang umumnya harus di kursi roda pun kita anjurkan untuk selalu exercise sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam fase atau masa pandemi ini, yang paling sering kita dengar, umpamanya harus berjemur supaya dapat vitamin D alami. Ya, Dr. Meda itu di Amerika minum vitamin D harus rutin tuh karena mataharinya tergantung musimnya. Kalau kita sepanjang tahun ada, jadi mohon bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian proses autoimun itu memang tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, apa yang akan terkena dampaknya, ya, apakah hanya diabetes atau mempengaruhi organ yang lain. Jadi itu perlunya anak-anak kita walaupun seolah-olah belum ada keluhan, gangguan, itu sebaiknya kita perlu memantau secara ketat, secara baik ya, bukannya paranoid, tapi kalau ada yang berbeda dari biasanya, tadi yang pengalaman Ibu Anita kan dia poliuri ya. Beberapa pasien saya datang ke poliklinik itu keluhannya ngompol. Nah, kalau kita udah ada keluhan biasanya nggak ngompol kok ngompol, nah itu jangan-jangan itu ya. Kemudian sakit perut tadi disampaikan. Kadang-kadang diagnosisnya cuma asam lambung. Oh, ternyata dia nyeri perut karena kadar gulanya yang tinggi. Jadi proses autoimun saya yakin di banyak orang tidak diketahui kapan munculnya, tapi tetap faktor
yang tadi kita sampaikan, lingkungan yang baik, menghindari polusi, gaya hidup, nutrisi itu sangat sangat bisa mengurangi resiko adanya autoimun. Terus yang berikutnya mengenai diabetes basah dan kering, itu sebenarnya kalau di anak ya itu pembagiannya tidak ada. Jadi adanya yang tadi disampaikan tipe 1, tipe 2, atau diantaranya tadi yang 1,5 atau MODI. Nah itu kalau basah mungkin itu awam ya. Jadi kadang-kala kalau basah itu adanya neuropati, terus kemudian komplikasi-komplikasi pada vaskuler perifer yang kecil maupun sedang sehingga luka nggak sembuh-sembuh. Setelah itu DM basah. Kalau tidak berarti DM kering. Nah, sebenarnya itu komplikasi aja. Kalau di anak kita terus terang tidak membagi menjadi basah dan kering. Mungkin Dokter Meda ada tambahan itu mengenai penjelasan tadi. Terima kasih. Iya, saya setuju ya dokter. Di dewasa juga istilah basah kering sebenarnya tidak resmi ya, kelihatannya itu istilah awam di Indonesia. Basah tuh cenderung yang diabetesnya belum terkontrol dengan baik, akibatnya ada luka di kakinya nggak sembuh-sembuh. Diabetes basah, diabetes kering, mungkin diabetesnya terkontrol lebih baik atau komplikasinya bukan komplikasi ke pembuluh darah di kaki, jadi nggak ada masalah ke situ. Ini kayaknya ke Dokter Meda nih, karena pasiennya dewasa. Dok, saya Sulis dari Jawa Timur. Saya disabilitas daksa, berkursi roda. Usia 42 tahun. Sudah menderita diabetes sekitar 7 tahun. Olahraga apa yang dapat saya lakukan, Dok? Ya. Olahraga memang penting ya, tapi kadang kalau pasien memang terbatas gitu, efektivitasnya juga kurang bagus gitu, karena olahraga tuh jadi kontraksi otot ya sebenarnya yang penting ya. Kontraksi otot itu saya bilang ke pasien, kontraksi ke otot itu seperti menyuntikkan insulin gitu. Jadi gula itu akan turun dan kita kontraksi otot. Kita nggak perlu olahraga benar olahraga, asal otot kita berkontraksi aja. Kalau kita misalnya wheelchair bound gitu ya, di kursi roda, tapi tubuh bagian atasnya masih bisa, mungkin pakai barbel yang ringan, angkat barbel di tangan agar otot-otot bicepsnya berkontraksi gitu, atau pokoknya olahraga apapun, gerakan apapun sebenarnya, nggak usah olahraga ya, gerakan apapun yang membuat otot kita berkontraksi, bikin detak jantung kita agak naik sedikit, bikin kita berkeringat, itu sebenarnya cukup. Dan intinya tidak perlu dipaksakan. Kalau olahraga memang nggak bisa, jangan rendah diri, karena masih banyak terapi lain bisa. Kalau olahraganya memang masih kurang, berarti mungkin fokusnya di diet dan obat-obatan gitu. Jadi banyak teknik lain yang bisa dibicarakan sama dokternya masing-masing. Ya, berarti disesuaikan porsinya ya, Dok. Oke. Terima kasih Dokter Meda. Friska, barangkali teman-teman dari Pelita Monas nih mau bertanya. Silakan Friska. Oke, Dokter Mira, teman-teman dari Pelita Monas ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Baik, terima kasih. Selamat pagi dokter, selamat pagi semuanya. Saya mau bertanya nih. Saya kan pernah mengalami Stevens-Johnson syndrome ya. Nah setelah itu dari gejala yang saya alami itu seperti gejala yang Sjogren syndrome. Jadi mata saya kering, tidak ada air mata, kemudian mulut saya sering kering gitu. Jadi saya tuh harus sering minum gitu kan, kayak gitu ya. Nah itu juga yang mengakibatkan saya juga sering buang air. Waktu kerja tuh kurang lebih 2 jam sekali itu saya harus ke toilet gitu. Bahkan kadang waktu itu supervisor saya sering ngomelin gitu, ya ngapain sih toilet mulu gitu kan, kayak gitu. Nah pertanyaan saya, dari Stevens-Johnson syndrome itu ada kemungkinan nggak saya itu juga mengalami Sjogren syndrome. Nah kemudian apabila iya, apakah juga bisa berefek ke diabetes dari Sjogren syndrome itu aja. Terima kasih. Jadi Stevens-Johnson syndrome itu reaksi alergi berat
yang melibatkan kulit dan mukosa ya. Mukosa itu bibir, bagian dalam mulut, mata itu namanya Stevens Johnson syndrome, reaksi alergi yang sangat berat gitu ya. Saking beratnya kelenjar-kelenjar di mukosa itu bisa rusak, misalnya kelenjar air mata atau kelenjar air liur di dalam mulut. Jadi mulut keringnya itu bisa efek langsung dari Stevens Johnson syndrome ini. Saya bukan ahli di bidang itu, tapi bisa. Nah, apakah Sjogren juga mungkin juga bisa, tapi nggak ada hubungannya. Tapi Sjogren syndrome itu salah satu penyakit autoimun yang gejalanya mata dan mulut kering. Nah, ini ada pemeriksaan darahnya cukup simpel, namanya SSA sama SSB. Nah, kalau itu positif, kecenderungan saya ini jangan-jangan karena Sjogren, bukan karena Stevens Johnson-nya gitu. Nah, kalau memang benar karena Sjogren syndrome sudah terdiagnosis dengan resmi, ada juga tes air mata yang rheumatologi suka kerjakan, itu juga bisa untuk Sjogren syndrome. Kalau memang benar Sjogren syndrome sudah positif, nah artinya kan itu penyakit autoimun ya. Nah, harus ke depannya waspada penyakit autoimun lain bisa muncul karena resikonya naik. Dan salah satu penyakit autoimun itu diabetes tipe 1. Jadi untuk jawab pertanyaan keduanya, resiko tipe 1 lebih tinggi. Bukan berarti akan terkena, tapi seandainya di masa depan tiba-tiba gula darahnya tinggi gitu ya, 200, 300, karena dari riwayat Sjogren syndrome yang pertama harus diketahui, ini jangan-jangan tipe 1, bukan tipe 2. Iya, halo, selamat pagi. Ya, langsung aja. Untuk Dokter Dana mungkin ya, saya sedikit flashback terlebih dahulu. Jadi saya memiliki anak berusia 2 tahun 10 bulan saat ini, dan pada saat usia 3 minggu, dia sempat masuk rumah sakit ya dok. Nah waktu itu untuk diagnosa dari dokter adalah infeksi saluran pernafasan, hingga mengakibatkan badannya sampai membiru. Nah pada waktu itu dokternya sendiri mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki gula darah yang sangat tinggi pada waktu itu. Saya kaget, otomatis kaget karena menurut saya masih terlalu bayi ya dengan gula darah yang sangat tinggi, entah faktornya dari mana seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah pengalaman pernah mengalami gejala gula darah yang sangat tinggi pada waktu bayi bisa berpotensi untuk terdeteksi diabetes atau tidak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa kira-kira yang harus saya lakukan untuk mencegah benar-benar terjadinya diabetes yang semakin parah, dan juga apa namanya tadi saya sudah lupa karena saya sudah chat juga tadi ya. Oh ya, olahraga seperti apa yang harus saya berikan untuk anak saya dengan posisi saya sebagai disabilitas netra, yang harus saya berikan untuk anak saya agar mencegah terjadinya diabetes? Seperti itu dokter. Terima kasih. Masih pertanyaan yang baik, yang bagus. Ini saya salut kasih sayang atau cinta itu luar biasa memang untuk putra dan putrinya. Yang nomor 1, gula darah tinggi atau hiperglikemi itu sebenarnya bukan miliknya satu kondisi yang namanya diabetes. Saya sering kali di konsul atau rawat bersama pada bayi baru lahir hingga di ICU ya. Itu kalau infeksi berat itu bisa memicu yang namanya hiperglikemi. Jadi karena infeksinya yang hebat ya, sehingga akan hormon-hormon kontra insulin itu akan diproduksi tinggi ya. Gampangannya suatu penyakit infeksi tinggi bisa mempengaruhi gula darah. Apakah itu DM? Ya belum tentu ya. Pada beberapa penyakit yang membutuhkan terapi obat jangka panjang pun juga mempengaruhi gula darah tinggi ya. Biasanya kalau bukan diabetes mellitus karena pengaruh penyakit atau karena pengaruh obat. Kalau penyakitnya sudah diatasi, kondisinya bagus, kayak tadi disampaikan putranya, infeksi saluran napas, infeksi pneumonia atau radang paru atau yang lainnya, kalau infeksinya teratasi, rata-rata atau kebanyakan akan gula darah akan normal kembali.
Kemudian kalau suatu penyakit ya biasanya keganasan dikasih obat golongan kortikosteroid ya jangka lama kemudian dosis tinggi itu pun mempengaruhi gula darah. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau nanti perlu diterapi saat masih diperlukan obat itu karena obat kan memang tidak seperti yang kita harapkan, ada efek samping, ada selain tujuan yang ingin kita raih, kadang-kadang menimbulkan efek samping. Salah satunya efek sampingnya gulanya tinggi. Kalau gulanya tinggi pas itu mungkin kalau perlu diterapi, kita terapi. Tapi pengalaman saya kalau obatnya di stop, diturunkan pelan-pelan, nanti gula darahnya juga akan baik. Ya. Terus olahraga apa? Ya. Sebenarnya kalau pada anak, apalagi 2 tahun, olahraga tentunya bukan untuk pembentukan otot, pembentukan yang lain. Jadi aktiviti seperti anak yang lain, bermain, lari-lari, lompat, naik sepeda itu sudah sangat cukup. Ya. Sekarang yang kendalanya adalah anak-anak kalau online ya kayak kita ini ya, kalau tidak puasa mungkin sambil kita online ini, saya di meja ada snack, ada cemilan gitu kan. Tapi karena berhubung puasa tidak. Anak-anak pun juga gitu kan, selama belajar Zoom terus dari pagi sampai sore. Itu snacknya coba kita hitung. Makanya kita jangan heran nanti, loh selesai pandemi anak kita semuanya berat badannya bertambah signifikan. Terima kasih Dokter Dana untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Pelita Monas yang sudah memberikan pertanyaannya. Terima kasih antusiasnya sangat luar biasa dan kami juga sebagai moderator memohon maaf apabila selama memandu diskusi ini atau webinar ini mungkin ada salah kata, perbuatan dan lain Saya sebagainya. Mira. Saya Friska. Mohon Kami pamit dari Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.